Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke dari Biagas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali bersama saya Mona Azari Nisak dalam kanal siaran berita pemerintah. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Kementerian Kesehatan menyiapkan 1.574 posko kesehatan selama libur Natal dan Tahun Baru 2025. Pada posko tersebut juga tersedia layanan kesehatan dasar hingga mobil ambulans. Dalam rangka persiapan libur Natal dan Tahun Baru, Kementerian Kesehatan menyiapkan 1.574 posko di seluruh Indonesia. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes Azhar Jaya menyebutkan, posko kesehatan Kemenkes menyediakan layanan kesehatan dasar seperti pemeriksaan gula dan tensi. Tak hanya itu, posko juga menyiapkan layanan mobil ambulans dengan peralatan lengkap termasuk alat untuk menangani serangan jantung. Kemenkes juga menyiapkan 497 rumah sakit rujukan dan 704 puskesmas di sepanjang jalur mudik Pantura. Di Karawang terdapat 6 rumah sakit rujukan, yakni 2 RSUD dan 4 rumah sakit swasta. Kementerian Kesehatan menyediakan 1.574 posko. Ya. Nah, untuk di Jawa Barat sendiri itu sekitar 266 posko kita siapkan. Posko ini bukan hanya terletak di jalan tol, tetapi juga di titik-titik di mana kita perkirakan rawan kecelakaan atau rawan masalah kesehatan di mana masyarakat membutuhkan bantuan kita. Jadi selain di jalan tol, ya di rest area, kita siapkan juga di pertigaan-pertigaan arteri dan juga yang penting adalah di pos-pos di mana nanti tempat-tempat hiburan, tempat-tempat wisata. Jelang Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, Kementerian Pertanian menyebut kebutuhan masyarakat terhadap stok pangan dipastikan aman guna mendukung kestabilan pasokan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam keterangannya mengatakan selain beras, kecukupan sejumlah komoditas lainnya seperti telur, ayam, cabai, dan lainnya juga dipastikan aman dan harga komoditas juga terpantau stabil. Guna mendukung kestabilan pasokan serta kebutuhan masyarakat selama periode libur akhir tahun, Kementerian Pertanian memastikan stok pangan aman jelang Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam keterangannya mengatakan, selain beras, kecukupan sejumlah komoditas lain seperti telur, ayam, cabai, dan lainnya juga dipastikan aman dan harga komoditas juga terpantau stabil. Mentan juga mengungkapkan hasil kunjungan lapangan ke sejumlah daerah yang menunjukkan tren positif terhadap stabilitas harga komoditas strategis. Salah satu contohnya adalah harga cabai yang mengalami penurunan signifikan mulai dari Rp3.000 sampai dengan Rp5.000. Oleh karena itu, Kementan akan terus memantau perkembangan dan bersinergi dengan berbagai pihak untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan di seluruh masyarakat Indonesia selama periode Natal dan Tahun Baru. Alhamdulillah, stok kita aman. Bahkan kami baca di beberapa media, bahan pangan terjadi penurunan harga dan seterusnya. Stok beras yang terutama itu kami sudah diskusi dengan Bulog, komunikasi, itu 2 juta ton. Jadi sangat aman. Telur, ayam, cabai sangat aman. Bahkan kami baru pulang dari daerah, harga cabai menurun drastis. Harga cabai di daerah. Sampai ada daerah yang kami kunjungi, itu harganya 3.000 sampai 5.000 per kilo. Ini sangat turun drastis. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersama Kementerian Komunikasi dan Digital memblokir 180.954 konten bermuatan intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme di ruang siber sepanjang tahun 2024. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Edi Hartono menyebutkan sebagian besar konten tersebut merupakan propaganda dari jaringan teroris seperti ISIS, HTI, dan JAD.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Edi Hartono dalam pernyataan pers akhir tahun BNPT Senin 23 Desember 2024 menyebutkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersama Kementerian Komunikasi dan Digital berhasil memblokir sebanyak 180.954 konten bermuatan intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme di ruang siber sepanjang tahun 2024. Sebagian besar konten tersebut merupakan propaganda dari jaringan terorisme seperti ISIS, HTI, dan JAD yang secara aktif menyebarkan ideologi kekerasan melalui platform digital. Komjen Pol Edi Hartono menjelaskan bahwa langkah pemblokiran tersebut merupakan upaya pencegahan yang strategis sebagai kunci dalam menangani permasalahan terorisme. BNPT turut aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya radikalisme. Langkah tersebut juga merupakan bagian dari perwujudan Astacita Presiden Republik Indonesia yang menitikberatkan penguatan ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM, serta menciptakan kehidupan harmonis dalam konteks budaya, lingkungan, dan toleransi beragama. Sepanjang tahun 2024 saja ditemukan sekitar 180.994 konten yang bermuatan intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme yang didominasi oleh propaganda jaringan teror yang terafiliasi dengan ISIS, dengan HTI, JAD, dan JAD. Ini telah dilakukan pemutusan akses atau dilakukan takedown oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kepala BNN Martinus Hukom mengungkapkan capaian pengungkapan kasus narkotika sepanjang tahun 2024. BNN melaporkan hingga Desember 2024 telah menangani 618 kasus narkoba dengan total 978 tersangka. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran narkoba. Dalam konferensi pers akhir tahun dan pemusnahan barang bukti narkoba di kantor pusat BNN Jakarta pada Senin 23 Desember 2024, Kepala BNN Martinus Hukom menyampaikan sepanjang tahun 2024 BNN telah menyita sebanyak 710.000 gram sabu, 2,1 juta ganja, 290.000 ekstasi, 2.760 heroin, 4.300 juta kokain, 971.000 PCC, serta 1.300 mili cairan prekursor narkotika. Sementara itu, sebanyak 618 kasus tindak pidana narkotika yang telah diungkap BNN serta sebanyak 974 orang tersangka berhasil diamankan sepanjang tahun 2024. Matius menyebut para tersangka itu tergabung dalam 27 jaringan yang terdiri dari 13 jaringan sindikat nasional dan 14 jaringan internasional. Sindikat Jaringan Narkotika Nasional membangun jejaringnya dengan melintasi pulau dan provinsi. Mereka membangun tentakelnya di kota dan di desa tanpa mengenal batas identitas, suku, agama, bahasa, atau lainnya. BNN berhasil mengungkap sindikat peredaran narkotika antar provinsi Aceh, Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Di kasus ini BNN menangkap 5 pelaku di NTB dan Jawa Timur, sementara kiloan sabu yang dikirim dari Aceh atau Sumatera tersebut dipasarkan di wilayah wisata Bali dan NTB. Keterhubungan sindikat antara provinsi di Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara tersebut adalah fakta lain jika sindikasi jaringan di tingkat domestik sangat luas dan sangat rumit. Di kesempatan yang sama, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Ludwig Paulus menyatakan apresiasi upaya Badan Narkotika Nasional atas capaian dalam pemberantasan narkoba selama tahun 2024. Ludwig menilai ancaman narkoba merupakan tantangan serius tidak hanya merugikan individu tetapi juga mengancam masa depan generasi muda sebagai penerus bangsa. Oleh karena itu diperlukan perhatian seluruh elemen masyarakat dan kerjasama semua pihak dalam melawan peredaran narkoba. Kami juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus bersinergi dalam melawan peredaran narkoba di Indonesia. Pemerintah berkomitmen untuk menyediakan segala sumber daya yang dibutuhkan, baik dalam bentuk anggaran, fasilitas, maupun dukungan kebijakan. Saya juga ingin mengingatkan bahwa selain upaya penegakan hukum, kita semua memiliki peran penting dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Pendidikan tentang bahaya narkoba sejak dini, penguatan keluarga sebagai benteng pertama,
dan pemberdayaan masyarakat melalui program-program sosial adalah langkah-langkah yang preventif yang harus terus kita galakkan. Pemirsa, usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.